Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku dimanapun berada, semoga sehat selalu. Nusantara Jaya. Efek yang ditimbulkan oleh Bang Haji Rhoma Irama baru-baru ini dengan deklarasi Laskar Sabilillah di kediamannya tak pelak membuat wilayah Jakarta dan sekitarnya Jabodetabek bergetar. Para mukibin yang selama ini menganggap remeh Laskar Sabilillah dengan komen-komennya yang selalu nyinyir, yang salah satu saya petik itu adalah kata-katanya, nggak mungkin berani PWLS akan deklarasi di Jakarta. Itulah yang saya ingat, karena kata-kata itu banyak sekali kemarin-kemarin ini bertebaran di komen-komen yang membahas masalah polemik nasab dan PWLS. Tapi alhamdulillah Bang Haji Rhoma Irama yang usianya sudah kita tahu sepuh, dengan tekad yang kuat, dengan memohon ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa, akhirnya deklarasilah PWLS di Jakarta. Apa yang terjadi, para kabib langsung kepanasan. Walaupun beberapa hari sebelumnya beredar video-video yang mengatasnamakan warga Depok, Jabodetabek menolak adanya deklarasi PWLS. Nggak dinyana, keamanan begitu kondusif, dan masyarakat sekitarnya juga mendukung. Jadi ini membuktikan bahwa kata-kata dari mukibin selama ini yang di DKI Jakarta tidak mendukung PWLS ini nol besar. Karena apa? Masyarakat sudah pada tahu karakter Ba'alawi, karakter FPI selama ini sudah terekam di benak masyarakat luas. Kalau para kabib, klan Ba'alawi dan FPI ini, walaupun dengan narasi-narasi memutarbalikkan, mengatakan kalau PWLS ini tukang bubarin pengajian, neo PKI, gerombolan dukun, pemecah belah umat, ini justru berbalik kepada mereka sendiri. Masyarakat sudah tidak percaya lagi, sebagian besar dari provokator-provokator yang mengatasnamakan umat Islam, selalu yang dibawa sama klan Ba'alawi, FPI dan mukibin-mukibin ini selalu mengataskan umat. Jadi umat yang mana? Jangan gebiah uyah. Alhamdulillah masyarakat yang banyak komen-komen di video, sebagian besar ini sudah pada sadar tentang kata-kata umat yang selalu dibawa-bawa oleh mereka untuk pijakan-pijakan provokator provokasinya, supaya orang ini tertarik dengan mereka. Dulu-dulu sih iya, tapi sekarang ini terbongkar semua penipuan-penipuan mereka. Masyarakat sudah pada sadar. Buktinya Jakarta yang selama ini begitu kental dengan kabib, kemudian suasananya ini kalau mereka mengadakan acara begitu luar biasa. Kadang-kadang mukibinnya kalau mendatangi sholawatan atau kajian mereka berkonvoi memenuhi jalan raya, memenuhi sehingga orang-orang lain
yang ingin melintas kadang-kadang merasa terganggu, tapi tidak berani karena yaitu tadi, karena saking besarnya pengaruh Habib di Jakarta ini. Bang Haji Rhoma Irama ini sekali lagi ini sebagai pencerah kita yang muda-muda ini, khususnya di wilayah Jabodetabek, keluarkan keberanian untuk menolak doktrin itu. Masyarakat harus berani mengatakan tidak kepada Bahlawi. Karena apa? Apabila masih menjadi mukibin, ini jelas ada potensi akan satu, kena dawir, kena ejekan, karena paham Bahlawi itu menganggap mereka ini paling mulia. Sementara kita-kita yang orang-orang awam ini dianggap apa? Sampah, cuma gedibal, cuma suruhan. Sedangkan kiai-kiai ulama kita saja yang alim 70 itu saja dianggapnya remeh daripada Habib bodoh sekalipun. Luar biasa Bang Haji Rhoma Irama dengan deklarasinya kemarin membuat Bahar Semit dengan gerombolannya entah mencomot dari mana, yang katanya dari berbagai macam komunitas agama, menolak deklarasi itu. Lantas kita juga melihat bagaimana teriak-teriak di mobil yang di sebelah kirinya ini ada Aldo Radu. Nah, ini dengan teriak-teriakan PWI PKI dan lain-lain, tahu-tahu ada hembusan angin juga karena mobilnya mungkin terlalu kencang. Ini topinya dibawa angin, dimain-mainin angin. Apa yang terjadi? Tentu dilindas kendaraan-kendaraan di belakangnya atau diinjak oleh kendaraan yang di belakangnya, yang itu mukibin-mukibinnya. Bisa jadi seperti itu. Bagaimanapun ini tanah Jawa, DKI ini masih di tanah Jawa. Semua dari Banten sampai Banyuwangi ini semuanya tanah Jawa. Ini ada peribahasa, juga ada orang-orang olinuweh yang selalu menganalisa dengan tanda-tanda zaman, tanda-tanda kejadian. Kok si Bahar ini ketika teriak-teriak, kopiahnya, topi putihnya ini terlempar, kemudian jatuh di jalanan, kena debu, dilindas kendaraan di belakangnya. Ini merupakan tanda-tanda yang dibaca oleh orang-orang yang mengenal tanah Jawa ini. Ini ibarat namanya kopiah ini kan letaknya di atas kepala, di atas mahkota kita. Kemudian diinjak-injak orang di belakangnya. Tidak diperdulikan, mungkin tidak diambil lagi, kita nggak tahu. Itu menandakan firasat. Kalau kekuatan, keampuhan, kewibawaan klan Bahlawi yang disimbolkan di sini Bahar Semit tahun 2025 ini benar-benar akan rungkat di Jakarta. Ini analisa kebiasaan-kebiasaan dengan melihat kejadian-kejadian sesuatu. Khususnya yang di sini kita bahas adalah kopiahnya si Bahar Semit yang dilempar angin. Orang mau percaya atau tidak, mengatakan ini hanya gugon tuhun, cuma ya gatuk saja, otak adik gatuk, itu terserah monggo. Tapi yang ingat, ini tanah Jawa, Nusantara, hampir di setiap pelosok daerah ada penilaian-penilaian seperti itu. Jadi jangan dianggap wah itu hanya kebetulan saja, karena mobilnya kencang kemudian dia memasang kopiahnya juga tidak pas, kemudian diterbangkan angin, ya monggo silakan saja. Itu memang kenyataannya seperti itu.
tetapi tanda-tanda kejadian yang dibaca oleh orang Linuwih, sudahlah, nggak usah orang Linuwih, orang-orang masyarakat awam saja lihat di konten-konten yang melihat pas ketika Kopiasi Bahar ini diterbangkan angin. Apa komentarnya? Hampir semua mengatakan itu adalah tanda-tanda ambrolnya klan Ba'alawi di Nusantara, yang kebetulan ini disimbolkan kejadiannya si Bahar Demit. Bang Haji Rhoma Irama mengungkapkan semuanya. Dengan adanya PWI-LS ini banyak cerita-cerita, keluhan-keluhan yang datang kepada beliau, bagaimana orang banyak merasa terbebas, khususnya pengusaha-pengusaha besar di Nusantara ini yang berusaha ya membesarkan usahanya, ini sering dipalak, didawir oleh klan Ba'alawi yang selama ini mereka takut karena ya, yaitu terdoktrin bahwa mereka ini adalah cucu Nabi, takut kualat, sehingga dengan terpaksa apabila Ba'alawi dawir selalu memberikan permintaannya. Ini karena yaitu tadi doktrin yang sudah mengakar bertahun-tahun, tidak ada yang membongkar. Nah, setelah kejadian adanya PWI-LS yang tumbuh merebak di Nusantara ini, di tanah Jawa khususnya, tumbuh seperti jamur di musim hujan, ini dengan sendirinya menghapus ketakutan-ketakutan sebagian orang yang selama ini didawir. Khususnya dengan tesis Kiai Imad ini membuka mata orang awam semuanya, pengusaha-pengusaha, sehingga akhirnya yakin bahwa Ba'alawi yang selama ini mendawir mereka ternyata bukanlah dzurriyyahnya Nabi. Dan keberanian menolak dari dawirnya si Ba'alawi ini salah satunya juga sudah menguatnya laskar PWI-LS di mana-mana, sehingga para kabib, para klan Ba'alawi tidak berani lagi mendawiri, mengkompas, memalak para pengusaha-pengusaha yang selama ini selalu didatanginya. Mantap Bang Haji Rhoma Irama, kita apresiasi. Bahkan deklarasi kemarin ini yang katanya sepi, ya memang sementara ini namanya deklarasi itu kan tidak harus besar, luar biasa, heboh dan seterusnya. Dari awal itulah yang lain-lain nanti akan merapat satu demi satu. Ketakutan Bahar ini diwujudkan kemarin ini dengan demo menolak itu, karena khawatir mukibin-mukibinnya pada sadar akhirnya kehilangan gelar, kehilangan kemuliaan, dan pokoknya kehilangan selama ini yang setiap saat apabila Bahar Demit ini tampil selalu dielu-elukan para mukibinnya. Mukibin sudah mulai pada buyar, tobat, dan di kemudian hari tentu akan merapat ke PWI-LS, khususnya yang sekitar wilayah Jabodetabek akan merapat ke Bang Haji Rhoma Irama. Perlu berjuang dan tobat karena dulu pernah ikut sesuatu ternyata yang tidak benar. Begitulah saudara-saudaraku, teman-temanku, inilah sedikit kata-kata dari komentar yang tentang Bahar Demit kemarin yang kopiahnya diterbangkan angin dan ketakutan para Ba'alawi. Nah, itulah cerminannya kalau PWI-LS sekarang yang sudah deklarasi di Depok, di kediamannya Bang Haji Rhoma Irama ini amat menakutkan klan Ba'alawi yang selama ini begitu leluasa, arogan dengan FPI-nya,
dan mukibin-mukibin yang belum tercerahkan. Sekali lagi, apalagi dengan banyak karangan-karangan bunga di video ini teman-teman banyak yang lihat dari berbagai kalangan. Saya lihat kemarin ada wakil gubernur juga ngasih karangan bunga. Ini sedikit banyak tentu saja membuat klan Balawi rungkat kewibawaannya, kehebatannya, kemuliaannya ditinggalkan oleh para mukibin yang setiap saat selalu dicekoki doktrin-doktrin, sekarang merapat ke PWILS Bang Haji Rhoma Irama. Nah, jaga diri, jaga kesehatan, Nusantara milik kita, Pancasila Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.